Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Saya berharap saudara, Bapak Ibu Saudara di rumah tetap menjaga kesehatan, tetap semangat ya. Dan jangan lupa setiap kali cuci tangan dengan sabun, air mengalir ya. Kemudian juga pakai masker ya, khususnya kalau pada waktu keluar rumah, dan juga jaga jarak ya dengan siapa saja. Jaga jarak ini anjuran dari pemerintah. Saya kira ini sangat bagus sekali buat kita menjaga kesehatan kita. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sepanjang hari-hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun di sekitar kami saat ini sedang bergejolak masalah virus corona, namun kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak khawatir, kami tidak takut. Di saat kami taat kepada Engkau ya Tuhan, dan di saat kami taat kepada pemerintah, apa yang dianjurkan oleh pemerintah, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan ini saatnya kami menjelang untuk mengingat kembali bagaimana tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menebus segala dosa-dosa kami. Kami boleh merasakan bagaimana penderitaan yang Engkau alami 2000 tahun yang lalu Tuhan. Di saat-saat Engkau menghadapi satu pergumulan yang berat Tuhan, namun kami percaya Tuhan, biar kiranya apa yang menjadi Engkau ajarkan itu akan menjadi satu teladan, menjadi panutan bagi kami Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Urapi juga setiap kami yang mendengar dimanapun kami semua berada. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mengenang kembali tentang satu pergumulan ya, bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan untuk mati di atas kayu salib, seperti yang kita akan sebentar lagi akan peringati, dan juga kemudian kebangkitannya ya. Oleh sebab itu saya memberikan satu judul di dalam khotbah saya, yaitu penderitaan kita tidak sebanding dengan yang dialami oleh Yesus. Sekali lagi, penderitaan kita tidak sebanding dengan yang dialami oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini sekali lagi kita perlu merenungkan ya, menjelang kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Mari kita mengingat 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus harus melewati suatu pergumulan yang berat, karena dia harus mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa manusia. Yesus berdoa di dalam menghadapi pergumulan itu. Yesus berdoa di Taman Getsemani dan berseru kepada Bapa di surga. Mari kita akan membaca seluruh Injil di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Ya, saya akan mengajak kita semua untuk membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu
jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji nama Tuhan. Saudara, dari melihat pergumulan apa yang dilakukan Yesus, kita bisa merasakan begitu berat pergumulan yang harus dihadapi. Hingga dikatakan ya sedih sampai mati, katakan begitu ya, seperti orang mati begitu. Sangat sedih dikatakan demikian. Dan kemudian dikatakan Yesus berdoa berulang-ulang sampai 3 kali. Puji nama Tuhan. Ada 4 hal yang kita dapatkan melalui pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, bagaimana saat menghadapi penderitaan. Dikatakan di dalam ayat 36, sekali lagi saya akan bacakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Saudara, Yesus dalam menghadapi pergumulan yang berat, bahkan dikatakan ia sampai merasa sedih dan gentar. Ia pergi untuk berdoa. Dan ayat 39 juga dikatakan di sana, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus berdoa dan bersujud, dan ia minta supaya cawan yang adalah berbicara tentang permasalahan ini lalu daripadaku. Saudara, namun Yesus juga katakan melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Firman Tuhan mencatat di ayat 42 dan 44, ia berdoa yang sama sampai 3 kali. Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam ayat-ayat sudah kita baca ini, dalam menghadapi pergumulan apapun, datanglah kepada Tuhan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara, dan di dalam Lukas 18 juga di sana dikatakan ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai Tuhan benar-benar menjawab doa-doa kita. Saudara, inilah yang pertama di saat Yesus menghadapi pergumulan, langkah yang dilakukan adalah mengambil waktu untuk berdoa. Puji nama Tuhan. Dan saudara, bahkan tadi dikatakan berulang-ulang, dan doa yang itu juga, dan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Yesus mengingatkan akan hal itu, saudara. Dan yang kedua, saudara, saya berikan satu bagian yang kedua adalah pentingnya persekutuan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Matius 26 ayat 37 yang sudah kita baca tadi. Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedius di saat berdoa. Walaupun di dalam ayat 40 dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus mendapatkan mereka sedang tidur. Tetapi dari sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, yaitu pentingnya satu persekutuan. Oh, puji nama Tuhan. Karena dengan persekutuan itu kita bisa saling menguatkan, saling menopang, dan yang lebih bisa kita dalam persekutuan itu, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam Injil Matius 18 ayat 20. Saudara,
Dan kita percaya jikalau Tuhan hadir dalam persekutuan kita, maka pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, ini adalah satu kesempatan yang sangat baik, di mana kita melakukan ibadah di rumah bersama-sama dengan keluarga. Ya, sekali lagi ini merupakan satu kesempatan yang sangat indah. Ya, satu persekutuan yang sangat penting buat kita di dalam menghadapi pergumulan seperti yang Yesus ajarkan. Saudara, saya juga mengajak kepada tim revitalisasi dan ketua-ketua PKS supaya mereka melakukan persekutuan bukan hanya di rumah saja bersama keluarga, tetapi kita juga bisa melalui telepon. Ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita melalui telepon, menguatkan, saling mendoakan lewat telepon. Puji nama Tuhan. Itu persekutuan yang bisa kita lakukan di saat-saat seperti ini. Yang ketiga, saya mencatat di situ, doa adalah cara untuk berjaga-jaga. Saudara, sekali lagi saya akan bacakan di dalam Matius 26 ayat 40b dan 41. Di sana dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam Matius 26 tadi, ayat 40b sampai 41. Saudara, dalam ayat ini Yesus mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga. Artinya apa, saudara? Agar kita selalu mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka kita harus berdoa. Saudara, Yesus mengingatkan karena daging kita itu lemah dan memungkinkan kita itu dapat jatuh di dalam pencobaan atau di dalam dosa. Tetapi di saat kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan terus-menerus dengan doa, maka kita akan mendapatkan satu kekuatan di dalam menghadapi pencobaan dan tidak jatuh di dalam dosa. Puji nama Tuhan. Di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, saudara nanti bisa baca sendiri. Di saat menghadapi pencobaan, Yesus juga mengajarkan. Ia selalu mengatakan, ada tertulis. Ini berbicara tentang firman Allah. Ada tertulis. Saudara, jadi dalam menghadapi pencobaan, marilah doa dan firman itu menjadi pegangan bagi kita. Tetapi tentunya bukan hanya saat kita menghadapi pencobaan saja. Ialah setiap saat doa dan firman itu menjadi kesukaan bagi kita. Terlebih doa dan firman yang dilakukan dalam persekutuan, bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara seiman yang lain. Itu yang menjadi satu cara kita untuk dapat berjaga-jaga, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Saya percaya di saat kita berdoa dan di dalam firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, maka Roh Kudus selalu akan mengingatkan kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagian yang keempat, penderitaan yang kita alami tidak sebanding. Ya, sekali lagi, penderitaan yang kita alami saat ini, saudara, itu tidak sebanding. Saudara, kalau kita melihat bagaimana peristiwa Tuhan Yesus mempersiapkan diri di dalam menghadapi memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib, sehingga dia bergumul begitu berat di Taman Getsemani. Saudara, jadi kalau kita melihat hal itu, apa penderitaan yang kita alami, apa saja saat ini, itu tidak sebanding dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara, jadi kalau saudara menghadapi pencobaan apapun, jangan kita bersungut-sungut, tetapi ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajak siapa yang ada di sekitar kita, untuk kita dapat bersekutu bersama-sama, supaya kita bisa saling menguatkan. Roma pasal 8 ayat 18 di sana juga dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan bahwa penderitaan zaman ini yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan
yaitu janji hidup yang kekal yang sudah disediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan apa saja, ya, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, ingat, Yesus sudah menderita lebih daripada apa yang kita alami. Dan semua penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Nah, saya juga ingin ingatkan, jikalau mungkin saat ini, di saat kita menghadapi wabah virus corona COVID-19 ini merupakan penderitaan bagi saudara, karena semua serba dibatasi, baik masalah sosial, masalah ekonomi dan lain-lain. Kita tidak dapat beribadah di gereja, ya, pendapatan penghasilan menurun mungkin begitu, dan itu merupakan satu penderitaan bagi saudara. Mari tetaplah lakukan doa dan firman. Percayalah, kita pasti akan dapat melewatinya dengan sukacita, dan Tuhan selalu mempunyai rencana yang terbaik untuk anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Sungguh pada hari ini kami diingatkan dan kami dikuatkan kembali melalui firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Yesus yang sudah terlebih dahulu mengalami penderitaan untuk memikul segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami bisa merasakan pergumulan yang berat yang Tuhan harus hadapi. Dan Tuhan, terima kasih. Biar itu menjadi satu pelajaran bagi kami ya Tuhan. Sehingga pada saat kami mengalami penderitaan apapun, kami tidak akan bersungut-sungut. Kami tidak akan Tuhan menyalahkan siapapun. Namun kami akan mengambil sikap untuk kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, tolong Tuhan, biar kami juga akan melakukan satu persekutuan di tengah-tengah keluarga kami, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga kami dan juga dengan saudara-saudara kami seiman yang lain. Walaupun kami tidak bisa bertemu, namun kami bisa saling mendoakan lewat komunikasi yang ada. Kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kami mau tetap berjaga-jaga melalui doa dan firman yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, penderitaan yang kami alami ini tidak sebanding dengan apa yang Kau sudah alami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, itu Tuhan sungguh luar biasa. Sehingga apapun penderitaan yang kami alami, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami mungkin sering bersungut-sungut, sering menggerutu, sering mengeluh. Ampuni kami Tuhan, biar melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih. Mari Roh Kudus tolong kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan, biar menjadi satu kekuatan. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu biar jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum saya akhiri ini, saya ingin memberikan sedikit pengumuman berkaitan dengan besok hari Jumat. Ya, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus atau yang dikenal dengan Jumat Agung. Saya ingin mengajak momen ini untuk kita melakukan perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti video, nanti akan saya pimpin melalui video ini, ya, video khotbah berikutnya. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikuti, atau saudara yang sepuh yang tidak punya HP, ya, saya sudah siapkan ya lembaran untuk diikuti panduan bagaimana khotbahnya dan juga bagaimana kita mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan.